Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ari Hidayat, stambuk A221-20065 dari kelas C Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya hujan atau biasa kita sebut dengan siklus air. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah poster yang menjelaskan mengenai proses terjadinya hujan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui proses tahapan terjadinya hujan. Kemudian yang kedua, siswa mampu untuk menjelaskan proses tahapan terjadinya hujan secara lengkap dan tuntas. Perlu teman-teman ketahui bahwa menurut BMKG, hujan merupakan bentuk presipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat. Hal itu berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju permukaan bumi. Hujan itu merupakan suatu fenomena yang biasa terjadi di berbagai belahan bumi. Indonesia yang merupakan negara tropis memiliki dua musim yang salah satunya adalah musim hujan. Mungkin kita pernah terbesit pertanyaan di benak kita, bagaimana air bisa jatuh dari atas dengan jumlah yang besar? Dan dari mana air itu berasal? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak proses terjadinya hujan. Jadi, hujan itu terbagi atas 4 proses. Jadi kalau kita melihat proses terjadinya hujan itu dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama ada yang namanya evaporasi atau penguapan, yang kedua ada kondensasi atau pengembunan, kemudian yang ketiga ada adveksi atau perpindahan awan, dan yang terakhir ada presipitasi atau hujan turun. Pertama kita akan bahas mengenai evaporasi. Nah, pada tahap evaporasi ini dapat menjawab pertanyaan dari mana asal air hujan itu. Sinar matahari yang terik akan menyebabkan sumber-sumber air di bumi menguap. Sumber air yang melimpah di bumi adalah laut, danau, dan sungai. Pada penguapan ini, air yang merupakan zat cair akan berubah menjadi uap air karena pemanasan oleh sinar matahari. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer dan semakin lama semakin banyak. Kemudian ada pengembunan atau biasa kita sebut dengan kondensasi. Tahap kondensasi merupakan kebalikan dari evaporasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud zat menjadi padat. Molekul air akan mengambil sebagian panas di udara sehingga suhu atmosfer akan turun. Kondensasi uap air di atmosfer ini yang kemudian akan membentuk awan. Uap air yang memadat membentuk awan dan merupakan tetes-tetes air yang sangat kecil berukuran 5-20 mm. Pada ukuran tersebut, tetes air tetap di atas karena masih kalah dengan kecepatan aliran udara ke atas. Kemudian yang ketiga ada yang namanya adveksi atau kita sebut dengan perpindahan awan. Pada tahap adveksi ini adalah proses perpindahan awan akibat angin. Awan-awan akan saling bertemu dan menyatu menjadi semakin besar serta terlihat semakin kelabu karena banyaknya partikel air yang terkumpul. Awan tersebut akan terus bergerak sesuai arah angin menuju ke arah suhu yang lebih rendah. Kemudian tahap terakhir ada presipitasi atau hujan turun. Presipitasi merupakan proses perubahan wujud dari uap air menjadi zat cair atau bahkan padat. Awan besar dan kelabu yang terbawa angin menuju daerah bersuhu lebih rendah akan menyebabkan presipitasi. Uap air berubah menjadi cair dan akan turun ke bumi sebagai hujan air. Jika suhunya lebih rendah, maka uap air akan membentuk padatan yang kemudian jatuh menjadi hujan salju. Nah, itulah tadi proses terjadinya hujan.
Hujan merupakan siklus alamiah yang memang harus terjadi agar kehidupan di bumi ini selalu dalam keseimbangan. Siklus alam dapat berubah jika manusia melakukan kerusakan yang menyebabkan aturan alam menjadi tidak seimbang. Contohnya adalah pemanasan global. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya mengenai poster yang telah saya buat yang berjudul proses terjadinya hujan atau siklus air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.